Oke, selanjutnya kita bahas halaman 107 sampai 109. Di sini judulnya adalah sudut dalam dan sudut luar segitiga. Kita baca dulu soalnya. Gambar berikut dibentuk dari pengubinan segitiga-segitiga yang kongruen. Dari gambar ini, apa yang dapat disimpulkan tentang sudut-sudut segitiga? Selain itu, hubungan apa yang dibentuk antara garis L dan M? Oke, pertama, apa yang dapat disimpulkan tentang sudut-sudut segitiga? Kita lihat di sini. Kita lihat pada gambar, tiap sudutnya di situ ada sudut X, ada sudut lingkaran, ada sudut segitiga. Nah, kalau kita perhatikan pada garis lurus ini, dia terdiri dari sudut X, sudut lingkaran, dan sudut segitiga. Seperti yang sudah kita ketahui, sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, segitiga juga sama, dia terdiri dari sudut X ditambah sudut segitiga ditambah sudut lingkaran. Berarti besarnya adalah sama-sama 180 derajat. Jadi sudut segitiga itu besarnya sama dengan sudut lurus, yaitu 180 derajat. Selanjutnya, selain itu, hubungan apa yang terbentuk antara garis L dan garis M? Oke, ini kita hapus dulu. Kita lihat garis L. Di sini ada garis L, ada juga garis M. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis yang memotong garis L dan garis M. Kita lihat di sini salah satu garis yang memotong dua garis tersebut. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang sudut dalam berseberangan. Berarti kalau yang berseberangan, misalnya kalau ini sudut lingkaran berseberangan dengan yang ini. Nah, kita lihat di sini sudut dalam berseberangannya besarnya sama. Kalau sudut dalam berseberangannya besarnya sama, artinya garis L dan M itu sejajar. Pada gambar segitiga ABC di sebelah kanan, sisi BC diperpanjang ke arah C sehingga terbentuk BD. Oke, segitiga ABC ini diperpanjang ke arah C sehingga terbentuk BD. Dan garis CE dikonstruksikan sejajar BA. Jadi garis CE di sini sejajar dengan BA. Sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk besarnya sama dan BA sejajar dengan CE. Sehingga sudut A besarnya sama dengan sudut X di sini. Jadi karena ini sejajar, garis ini sejajar, kita lihat di sini X itu sudut dalam berseberangannya dengan sudut A. Kalau sudut dalam berseberangan berarti besarnya sama, maka sudut A besarnya sama dengan sudut X. Oke, selanjutnya sudut-sudut sehadap yang terbentuk oleh garis-garis sejajar juga besarnya sama, sehingga BA sejajar dengan CE. Dan sudut B sama dengan sudut X. Oke, jadi kalau garis sejajar, selain sudut dalam berseberangannya sama, sudut sehadapnya juga sama. Di sini sudut Y sehadap dengan sudut B. Dia memiliki arah yang sama, berarti dia sehadap. Maka sudut B besarnya sama dengan sudut Y. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ada sebuah garis lurus. Ada sudut C, sudut X, dan sudut Y. Maka sudut C ditambah sudut X ditambah sudut Y itu kalau sudut lurus berarti besarnya 180 derajat.
Nah, di sini kita udah tahu kalau sudut A besarnya sama dengan sudut X, maka bisa kita ganti. Sudut C-nya tetap, sudut X-nya kita ubah menjadi sudut A. Di sini juga sudut B besarnya sama dengan sudut Y, maka sudut Y kita ubah menjadi sudut B karena besarnya sama. Berarti ini hasilnya 180 derajat. Nah, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu merupakan segitiga ABC. Maka dia besarnya 180 derajat. Oke, pada soal 1 di sini dijelaskan pada gambar di sebelah kanan, sudut manakah yang besarnya sama dengan sudut A ditambah sudut B? Tunjukkan jawabanmu pada gambar dan berilah penjelasan. Selain itu, tuliskan persamaannya dengan menggunakan bentuk aljabar. Oke, kita perhatikan di sini ada segitiga ABC seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau sudut segitiga itu besarnya 180 derajat. Di sini kita misalkan sudut C misalnya. Di sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya adalah 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Sudut C-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi yang tadinya dijumlah jadi dikurang. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, lalu di sini ada juga sudut, kita misalkan sudut X. Nah, kalau kita perhatikan di sini merupakan garis lurus, maka sudut C ditambah sudut X ini besarnya adalah 180 derajat. Maka sudut X itu adalah 180 derajat dikurang sudut C. Kita dapat lagi persamaan yang kedua. Nah, kalau kita amati persamaan 1 dengan persamaan 2 dia besarnya sama. Maka dapat kita simpulkan sudut A ditambah sudut B itu besarnya sama dengan sudut X. Gitu. Oke, selanjutnya pada soal 2, jelaskan bahwa jumlah ketiga sudut segitiga ABC adalah 180 derajat dengan membuat garis L sejajar sisi BC dan melalui titik A seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, kita lihat di sini garis L dan garis BC itu sejajar. Nah, kita bikin dulu. Di sini ada garis lurus yang mengenai sudut D ditambah sudut A ditambah sudut E. Karena merupakan sebuah garis lurus, maka besarnya adalah 180 derajat. Nah, kita lihat di sini sudut E ini memiliki sudut dalam berseberangan dengan sudut C, ya. Karena garis L dan BC sejajar, maka sudut E dan sudut C itu besarnya sama. Merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, kita lihat lagi di sini ada sudut D. Sudut D juga memiliki sudut dalam berseberangan dengan sudut apa? Sudut B. Oke, maka sudut D itu besarnya sama dengan sudut B.
karena merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, maka di sini di persamaan yang ini sudut D itu sama dengan sudut B, maka bisa kita ganti dengan sudut B. Ditambah dengan sudut A, ditambah dengan sudut A dan ditambah dengan sudut E itu sama dengan sudut C. Maka bisa kita ganti. Besarnya 180 derajat. Nah, sudut B ditambah sudut A ditambah sudut C ini merupakan sudut yang ada di segitiga ABC. Maka di sini bisa kita buktikan besarnya adalah 180 derajat. Pada segitiga ABC, sudut A, sudut B, dan sudut C disebut dengan sudut dalam. Sudut-sudut yang dibentuk oleh sebuah sisi dan perpanjangan sisi seperti sudut ACD atau sudut BCE disebut sudut-sudut luar pada titik C dari segitiga ABC. Jadi dari segitiga ABC ini sudut A, B, C merupakan sudut dalam, sudut yang berada di dalam segitiga. Sedangkan sudut ACD dan BCE merupakan sudut luar karena dibentuk oleh sebuah sisi dan perpanjangan sisi. Nah, selanjutnya pada soal 3, pada segitiga ABC pada gambar di atas tunjukkan sudut-sudut luar di titik A dan B. Oke. Sini kita diminta untuk membuat sudut luar pada titik A dan B. Kita lihat pada titik A dulu. Caranya adalah dengan membuat garis perpanjangan dari A di sini. Nah, oke, di sini diperoleh sudut luar dari titik A 1 dan 2. Ini 1 dan 2. Selanjutnya pada titik B kita buat garis seperti tadi. 1 dan kita bikin supaya lurus. Nah, seperti itu. Di sini sudut luar dan ini juga sudut luar 1 dan 2. Oke, pada segitiga. Oke, dari pembahasan yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat merangkum sifat-sifat sudut dalam dan sudut luar segitiga seperti berikut. Yang pertama, jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya misalkan ini sudut A, ini sudut B dan sudut C, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya adalah 180 derajat. Lalu yang kedua, jumlah sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengan sudut luar tersebut. Yang berdampingan itu maksudnya seperti ini, sudut luar dengan sudut C. Ini adalah berdampingan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sudut A ditambah sudut B itu sama dengan sudut luar. Sudut luarnya kita misalkan sudut X gitu ya, sudut X gitu. Jadi sudut A dan sudut B itu kalau dijumlah totalnya sama dengan sudut X. Soal 4, carilah sudut X pada gambar-gambar berikut. Nomor 1, besar total sudut segitiga besarnya adalah 180 derajat. Maka 55 derajat ditambah 72 derajat ditambah sudut X besarnya adalah 180 derajat. 55 ditambah 72 127 derajat
ditambah sudut X sama dengan 180 derajat. Maka sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 127 derajat. Maka hasilnya adalah 53 derajat. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 2. Di sini ada sudutnya 30 derajat, ini 45 derajat, dan yang diketahui sudut X atau sudut luarnya. Tadi sudah kita bahas kalau sudut luar itu adalah besarnya sudut yang ini dengan sudut yang sebelah sini. Maka sudut X itu sama dengan 30 derajat ditambah 45 derajat. Maka besarnya sudut X adalah 75 derajat. Selanjutnya nomor 3, ini diketahui besar sudut sisi ini 60 derajat, ini besarnya X. Sudut luar ada lambang seperti ini, berarti ini artinya besarnya adalah sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ini merupakan sudut luar, maka sudut X ditambah 60 derajat besarnya adalah 90 derajat. Sudut X sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat. Maka besar sudut X adalah 90 dikurang 60, 30 derajat besarnya. Selanjutnya soal 5. Berapakah jumlah sudut luar dari sebuah segitiga? Jelaskan dengan menggunakan sifat-sifat dari sudut-sudut segitiga. Oke. Sekarang kita lihat di sini kalau kita mau mengetahui sudut luar E, maka sudut luar E itu sama dengan sudut A dan ditambah sudut C. Kita tulis di sini. Sudut E itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Sedangkan sudut D, ini sudut D, maka besarnya adalah sudut seberangnya, yaitu sudut B ditambah sudut C. Sudut D itu sama dengan sudut B ditambah sudut C. Selanjutnya kalau sudut F, besarnya sama dengan sudut B ditambah sudut A. Sudut F besarnya sama dengan sudut B ditambah sudut A. Nah, di sini kan ditanya berapakah jumlah sudut luar dari sebuah segitiga? Maka yang ditanya adalah besar sudut D ditambah sudut E dan sudut F. Berapa besarnya? Nah, kita udah dapat persamaan yang ada di sebelah sini. Sudut D itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Sudut E itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Lalu sudut F itu adalah sudut B ditambah sudut A. Nah, kita lihat di sini sudut AC. Oh, ini salah tulis ya. Sudut D itu sama dengan sudut B ditambah sudut C. Oke. Nah, di sini kita lihat sudut B-nya ada 2, sudut C-nya juga ada 2, sudut A-nya juga ada 2. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Ya, ini
sama aja, cuma di sini dikelompokkan menjadi sudut pada segitiga. Di sini kan sudut A, sudut B ditambah sudut C itu satu segitiga. Satu segitiga kita tahu besarnya adalah 180 derajat. Ditambah sama sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Ini satu segitiga yang lain. Satu segitiga juga, jadi 180 derajat. 180 derajat ditambah 180 derajat besarnya adalah 360. Selanjutnya soal 5. Oke, selanjutnya kita perhatikan sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Nah, ini jadi kalau ini kan 90 derajat, kalau dia kurang dari 90 derajat di sini disebut dengan sudut lancip. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat disebut dengan sudut tumpul. Di sini contoh sudut tumpul. Nah, segitiga dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis berdasarkan sudut-sudut dalamnya. Yang pertama itu segitiga lancip, yaitu besar ketiga sudut dalamnya lancip. Contohnya ada di sini. Besar ketiga sudutnya semuanya berbentuk sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Nomor 2, ini segitiga siku-siku, besar salah satu sudut dalamnya adalah 90 derajat. Salah satunya 90 derajat nih, maka disebut segitiga siku-siku. Yang ketiga, segitiga tumpul, besar salah satu sudut dalamnya tumpul. Jadi ada salah satu sudut tumpul di dalamnya, maka disebut segitiga tumpul. Oke, lalu bawahnya sisi segitiga yang berada di depan sudut siku-siku disebut hipotenusa atau sisi miring. Nah, ini sisi yang berada di depan sudut siku-siku disebut hipotenusa atau sisi miring. Ini juga seberangnya atau sisi miringnya disebut dengan hipotenusa.